Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membagikan materi tentang file permission pada sistem operasi Linux. Apa itu file permission? File permission adalah sebuah hak akses ataupun hak izin seseorang dapat membaca, memodifikasi ataupun mengeksekusi sebuah file dalam Kali Linux. Contohnya, ini ada file nama .txt. Saya bisa melihat, berarti saya mendapatkan hak akses untuk melihat. Apakah saya bisa mengedit? Nah, di sini saya bisa mengedit. Berarti saya juga dapat memiliki akses untuk mengeditnya dan juga mengeksekusinya ya, save, delete dan lain sebagainya. Itu adalah hak akses sebuah user. Nah, di sini saya sudah merangkumkan inti dari materi file permission pada Linux. Kalau kita bahas tentang hak izin, di sini ada 3 kategori orang yang dapat kita atur hak izinnya. Yang pertama ada owner. Owner adalah pemilik dari sebuah file tersebut. Yang kedua ada group. Group adalah seseorang dalam satu grup itu dapat mengakses sebuah filenya. Jadi di luar grup dia tidak bisa mengaksesnya. Kemudian di sini ada other. Other itu di luar owner dan group, berarti semua orang itu bisa mengakses ataupun semua orang itu bisa kita atur apakah dia bisa melihat atau enggak, apakah dia bisa memodifikasi atau enggak, dan seterusnya seperti itu. Jadi intinya yang kita atur ada 3 jenis. Yang pertama itu owner, pemilik file, kedua group, dan yang ketiga adalah other. Jadi disingkat O, G, dan O. Sorry, ini bukan owner ya. Ini harusnya user. User, group, dan other. Jadi ini O, G, dan other. Nah, jenis pada perizinan Kali Linux sendiri ada 3, yaitu R, W, dan X. R, W, dan X memiliki singkatan yaitu read, write, dan execute. Jadi seseorang itu dapat melihat atau meread, seseorang dapat me-write ataupun menulis atau memodifikasi sebuah file. Kemudian ada execute, itu untuk mengeksekusi sebuah file ataupun directory. Jadi ada ini ya, membaca, mengedit, dan mengeksekusi, memberikan perintah. Read, write, dan execute sendiri memiliki singkatan ini ya, R, W, dan X. Nah, kita lanjut ke materi di bawah ini. Hak akses atau file permission menggunakan format 10 bit. Jadi di sini ada 10 kode. 1, 2, 3 sampai 10. Ini ada 10 bit ya, ada 10 kode. Nah, dari 10 kode ini kita bagikan menjadi 4. Yang pertama, kode yang pertama itu adalah identifikasi data. Yang kedua, grup yang kedua ini ya, ada RWX di angka 2, 3, dan 4. Ini grup yang kedua. Itu adalah pengaturan untuk owner atau user atau pemilik file. Kemudian ada grup yang ketiga. Ini adalah pengaturan untuk settingan grup ya, atau orang yang di dalam grup. Yang keempat adalah other. Ini untuk settingan semua orang di luar user dan grup. Nah, pada data sendiri ini nanti ada beberapa jenis. Ada add ini ya, maksudnya nanti bisa berubah-ubah. Dia bisa jadi huruf D, bisa jadi huruf I, huruf L, bisa menjadi huruf strip, karakter strip, dan seterusnya. Kemudian pada grup user ini ya, ini ada R, W, dan X, read, write, dan execute. Berarti seorang user itu boleh melihat, dia boleh memodifikasi, write, dan dia boleh mengeksekusi. Nah, kalau misal nggak boleh, nanti huruf ini diganti dengan strip. Nanti saya akan jelaskan di sini ya. Intinya seorang user itu dia bisa melihat, bisa memodifikasi, dan bisa mengeksekusi. Kemudian grup yang ketiga ini adalah seseorang yang di dalam suatu grup
dia bisa melihat, dia bisa memodifikasi, dan dia bisa mengeksekusi. Kemudian di grup yang keempat ini semua orang bisa melihat, memodifikasi, dan mengeksekusi. Other ini semua orang di luar owner dan grup B. Baik, saya ringkas sedikit. Jadi yang kita setting itu ada 3 orang, user, group, dan other. Yang kita atur hak aksesnya itu ada 3 jenis. Yang pertama user, yang kedua itu group, yang ketiga adalah other. 3 orang ini yang kita atur, yang kita tentukan hak aksesnya, 3 orang ini. Lah 3 orang ini mereka bisa ngapain aja sih? Bisa ngapain aja dan bisa kita larang apa aja. Nah, mereka itu 3 orang ini bisa meread, bisa override, dan bisa mengexecute. Nah, ini juga berlaku sebaliknya. Mereka juga bisa kita larang untuk melihat, bisa kita larang untuk memodifikasi, dan bisa kita larang untuk mengeksekusi. Jadi 3 orang ini hak aksesnya bisa kita atur ya. Nah, kita lanjut ke bit nilai bit permission. Value bit permission. Nah, di sini ada angka 0 dan angka 7. Nah, angka 0 ditandai dengan strip 3 kali ya. Ini tuh maksudnya adalah RWX, berarti dia tidak mendapatkan R, W, dan X, berarti dia tidak dapat melihat, tidak dapat memodifikasi, dan tidak dapat mengexecute. Itu ditandai, diwakili dengan angka 0. Kemudian nilai bit yang kedua itu adalah angka 1 ini ya. Angka 1 ditandai dengan strip 2 kali, kemudian huruf X. X itu execute ya, berarti seorang user itu dia tidak dapat, ini kita lihat di sini, tidak dapat melihat, tidak dapat memodifikasi, tapi dia bisa mengeksekusi, dia bisa menjalankan. Ini jika nilainya adalah 1. Saya lanjutkan lagi. Jika nilainya adalah 2, berarti dia tidak bisa melihat, tapi dia bisa memodifikasi, dan juga dia tidak bisa mengeksekusi. Jadi kalau nilainya 2, dia cuma bisa memodifikasi atau meread. Kemudian jika nilainya adalah 3, maka dia tidak bisa melihat, tidak bisa meread, tapi dia bisa memodifikasi dan dia bisa mengeksekusi. Kemudian jika nilainya adalah 4, dia hanya bisa melihat tapi tidak bisa mengeksekusi dan memodifikasi. Dia hanya bisa meread ya. Kemudian jika nilainya adalah 5, maka dia bisa melihat tapi dia tidak bisa mengeksekusi dan dia bisa mengeksekusi. Jika nilainya 6, dia bisa meread, dia bisa meread tapi tidak bisa mengeksekusi. Jika nilainya 7, nah ini kebalikan dari angka 1 ini. Berarti dia bisa melihat, dia bisa meread atau memodifikasi, dan dia bisa mengeksekusi. Teman-teman mungkin kalau ngapalin angkanya ini bingung ya. Ini lihat simpelnya ya. Kalau nilainya 6, contohnya nilai 6, berarti kan 4 tambah 2, 6. Berarti dia bisa meread dan bisa meread. Nah, R dan W, tapi tidak bisa meng-X, berarti nilai 6. Kan mudah. Kalau nilainya 6 berarti R dan W. Kalau nilainya 5 berarti dia hanya bisa R dan X. 4 dan 1. Berarti nah ini nilainya 5, R dan X. Begitu seterusnya.